Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kehidupan Super, episode 5, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Rodrigo Sun, penanggung jawab rumah sakit Tangren, dikirim ke kota Sanjiang. Paman Rodrigo, bagaimana penampilan wanita ini? Guli Zain berkata sambil tersenyum. Pria di seberangnya memegang foto di tangannya, melihatnya lama, meletakkannya dengan enggan, dan berkata dengan senyum jahat, Vivian Low, seorang wanita dengan selera tinggi. Guli Zain mengerutkan kening, dan segera berbaring. Mereka semua laki-laki. Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan Paman Rodrigo. Vivian Low adalah wanita cantik dengan sosok yang luar biasa. Wanita seperti itu adalah wanita cantik yang seksi di tempat tidur. Dia telah lama mendambakan Vivian Low, dan sangat ingin tidur bersamanya. Paman, wanita ini memiliki suami yang tidak berguna dan seorang putri yang terkena serangan jantung. Dia sangat kekurangan uang. Kerjasama ini adalah pendanaan yang menyelamatkan nyawanya. Guli Zain mencibir, jika kita menggunakan sedikit taktik, ini akan menjadi penyelamat. Wanita akan dengan patuh merangkak ke tempat tidur dan menunggu Paman Rodrigo. Bajingan kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Rodrigo Sun berkata sambil tersenyum, ketika saya ada waktu yang baik, saya pasti akan melakukannya untuk Anda, saya tahu Anda tertarik padanya. Sabtu ini, Vivian Low bangun pagi-pagi dan melihat ke cermin di kamar mandi. Aiden Enzo keluar dari kamar tidur, membujuk putrinya yang berisik. Apakah kamu tidak istirahat hari ini? Mengapa kamu bangun pagi-pagi? Aiden Enzo bertanya sambil menggendong putrinya, berdiri di pintu kamar mandi. Vivian Low menjawab tanpa menoleh ke belakang, saya akan pergi ke perusahaan hari ini, dan saya akan menemui klien di sore hari. Setelah berbicara, dia melihat ke kiri dan ke kanan di cermin, mengambil lipstiknya dan menyekanya, lalu mengerucutkan bibirnya. Wanita ini sangat cantik, bahkan dengan riasan tipis, dia cantik seperti peri. Berjalan melewati Aiden Enzo, Vivian Low dengan cepat mengambil tasnya, memakai sepatu hak tinggi, dan berkata, ngomong-ngomong, hari ini kamu pergi ke showroom untuk memperjuangkan ayah, dan putri kita akan diurus oleh Lydia. Aku memberitahunya tadi malam. Sekarang, sepertinya sudah hampir jam 10, dan dia akan datang. Bu, kembalilah lebih awal. Ceril digendong di lengan Aiden Enzo, dan dia dengan imut melambaikan tangannya yang putih dan lembut ke arah Vivian Low, dengan dua pusaran buah pir di sudut mulutnya, tersenyum naif. Vivian Low hendak keluar, dan ketika dia mendengar, ibu, yang lembut, dia dengan segera mencium wajah Ceril sebelum pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Aiden Enzo lagi, jangan lupa untuk membantu ayahku. Aiden Enzo menjawab, baik, kembali lebih awal. Berdiri di pintu rumah seluas 70 meter persegi, menatap Vivian Low, Aiden Enzo dengan hati-hati melengkungkan kepalanya ke arah Ceril di tangannya, dan berkata, ayo bermain dengan ayah. Oke ayah, aku ingin menunggang kuda. Ceril menari dengan gembira. Rumah ini adalah rumah pernikahan Aiden Enzo dan Vivian Low, dekorasinya sangat sederhana, karena pada awalnya tidak banyak uang, semuanya digunakan untuk memulai bisnis. Meski usahanya gagal, setidaknya masih ada rumah. Namun, rumah ini sekarang dalam bahaya. Setelah bermain bersama Ceril selama hampir 2 jam, bel pintu berbunyi. Segera setelah membuka pintu, ada Lydia mengenakan riasan tebal. Berdiri di pintu dengan marah, mendorong Aiden Enzo menjauh dengan keras, mengenakan celana kulit pendek dan kemeja rendah hitam dengan lubang di dalamnya. Banyak yang bisa melihat pakaian dalam Vivian Low yang berwarna hitam. Ini terlalu terbuka. Gadis kecil itu berpakaian sangat seksi sekarang. Tanpa menunggu Aiden Enzo berbicara, Lydia memutar pinggulnya ke dalam ruangan dan duduk di sofa, pertama-tama menatap Ceril yang bermain dengan mainan di sebelahnya, dan kemudian menatap Aiden Enzo dengan kesal, aku akan tinggal selama 2 jam, saya juga mengundang teman sekelas saya untuk bermain di sore hari. Aiden Enzo mencibir, mengeluarkan makanan ringan yang sudah disiapkan, dan berkata, saya akan segera kembali. Setelah berbicara, Aiden Enzo berjalan menuju Ceril yang pemalu. Dia berjongkok dan menyentuh kepalanya, tersenyum dan berkata, Ceril,
ayah akan pergi, kamu dengan bibi baik-baik. Ceril mengangguk dengan anggun, dan menatap ayahnya sambil makan keripik kentang dan menonton TV dengan tatapan cerdik. Kemudian, dia berjalan dengan kaki kecilnya, menyerahkan mainan di tangannya kepada Lydia, dan berkata dengan suara manja, "Bibi, ayo bermain denganku." Lydia memelototinya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa bermain sendiri." Setelah beberapa saat, Aiden Enzo keluar. Hanya Lydia dan Ceril yang tersisa di rumah. Dua gadis, satu besar dan satu kecil, sama sekali tidak bersemangat. Lydia hanya fokus pada obrolan video dengan pacarnya, dan terus mengeluh bahwa dia akan membawa anak beruang hari ini. Ceril berlarian di sekitar rumah, teriakannya. Ceril ingin minum air, dia membiarkannya menuangkannya sendiri. Ceril menghancurkan cangkir, dia bangkit dan menendang, memarahi, "Ceril, ayahmu sia-sia, kamu juga sia-sia, kamu bahkan tidak bisa menuangkan air." Ceril menangis sedih, dan ketika Lydia melihatnya menangis, dia menjadi lebih marah. Ketika dia marah, dia menamparkan wajah Ceril dengan beberapa telapak tangan, dan mengutuk keras, "Jika kamu menangis lagi, aku akan menjualmu." Anak nakal. Ceril mengerutkan bibirnya, matanya yang besar dan sedih penuh dengan air mata, wajah kecilnya juga memiliki bekas tamparan merah, dan dia bergumam, "Ayah, aku ingin ayah." Lydia benar-benar bosan mendengarnya, dan dia sangat marah Ceril dikunci di rumah sendirian. Ceril yang lemah dan menyedihkan membanting pintu dan menangis, "Aku ingin ayahku, aku ingin ibuku, wow." Setelah menangis selama sekitar setengah jam, Ceril lelah menangis dan tertidur di tempat tidur. Lydia sendirian di obrolan video ruang tamu, dan berkata dengan sangat sedih, "Saya khawatir saya tidak akan bisa pergi hari ini. Saya menjaga keponakan dan saya sangat menyebalkan. Tidak apa-apa untuk keluar." Di seberang videonya adalah Paul Sergi. "Oke, aku akan ke sana sebentar lagi." Lydia dengan senang hati menutup video, lalu membuka pintu kamar, membangunkan Ceril dengan kejam, menyipitkan matanya dan berkata, "Liar, pergilah bermain denganku, tapi aku memperingatkanmu, jika kamu menangis dan membuat masalah, aku akan menjualmu." Ceril mengangguk dengan tegas dan takut. 5 menit kemudian, Lydia keluar dengan Ceril. Vivian Low datang ke perusahaan lebih dulu, karena Guli Zain memberitahunya tadi malam bahwa dia datang ke perusahaan lebih dulu hari ini, dan dia menanyakan beberapa hal tentang kerja sama dengan Tang Ren. Tidak lama setelah tiba di perusahaan, Guli Zain datang ke kantor Vivian Low dengan senyum di wajahnya dan duduk di sofa dengan tenang. "Wakil manajer Low, saya punya kabar baik untuk Anda. Orang yang dikirim oleh rumah sakit Tang Ren kali ini adalah sepupu saya." Guli Zain tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ketika Vivian Low mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Tuan Guli, apakah Anda serius? Itu sangat bagus. Anda harus membantu saya dengan kerja sama dengan Tang Ren ini. Sangat mudah untuk berbicara, selama wakil manajer Low memahami aturannya, saya secara alami akan membantu Anda." Guli Zain tersenyum, menepuk bahunya, dan memberi isyarat kepada Vivian Low untuk duduk. Vivian Low sedikit mengernyit, tetapi masih duduk. Bagaimanapun, ini adalah kontrak 30 juta yuan, dan bonusnya berjumlah lebih dari 1 juta yuan, jadi biaya operasi untuk Ceril diselesaikan. "Tuan Guli, apa yang Anda perlu saya lakukan?" Vivian Low tersenyum. Dia mengenakan gaun putih hari ini. Begitu dia duduk, lekukan cekung dan cembung di sisinya membuat Guli Zain memiliki keinginan untuk bernafsu. Dia meletakkan tangannya langsung di pangkuan Vivian Low, menepuknya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Pamanku dan aku punya janji di klub Xingyue, dan kita akan berbicara di sana sebentar lagi." Guli Zain memegang tangan Vivian Low. Lalu Vivian berkata dengan malu, "Tuan Guli, ini tidak terlalu baik, mari kita bicara di perusahaan." Wajah Guli Zain segera menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada mengancam, "Wakil manajer Low, Anda harus tahu, bahkan jika penanggung jawab Tang Ren kali ini adalah sepupu saya, itu tidak berarti bahwa kerja sama dapat dicapai dengan mudah. Lagi pula, ada begitu banyak perusahaan yang menatap proyek besar ini. Jika wakil manajer Low tidak bisa, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa." Itu saja. Setelah itu, Guli Zain hendak bangun dan pergi. Ketika Vivian Low mendengar ini, dia menjadi cemas dan buru-buru berkata, "Tuan Guli, tunggu sebentar, saya akan mempertimbangkannya. Komisinya 1 juta, dan biaya operasi untuk Ceril." Vivian Low menghibur dirinya sendiri seperti ini, berpikir bahwa dia hanya minum-minum, dan bernyanyi, mereka pastinya tidak melakukan sesuatu yang lain.
Guli Zane menyipitkan matanya, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Dia menunjuk ke kotak di atas meja dan berkata, pikirkan, aku memberikannya padamu. Jika kamu memikirkannya dengan jelas, kamu bisa pakai dan ikuti aku nanti. Setelah Guli Zane pergi, Vivian Low membuka kotak itu dengan gugup. Satu set pakaian dalam renda hitam, dan tong, dan telinga kelinci dan stoking sutra hitam. Kaki Vivian Low melunak, pupil matanya berkontraksi, dan tangannya mengepal marah. Pada saat ini, dia menerima pesan teks di ponselnya, yang dikirim oleh Guli Zane, wakil manajer Low, ini dari sepupu saya, Anda harus memakainya, saya berjanji, selama Anda memakainya, kerja sama ini milikmu. Bukan siapa-siapa, omong-omong, aku lupa memberitahumu bahwa jika kerja sama ini gagal, posisimu sebagai wakil manajer dapat diambil, jadi pikirkanlah, wakil manajer Low. Setelah mengirim pesan teks, Guli Zane ada di kantornya tertawa kejam. Sungguh dewi perusahaan yang murni dan bersih. Kotoran, itu hanya mainan pria. Vivian Low, aku akan menikmatimu malam ini. Di sisi lain, setelah Vivian Low melihat pesan teks ini, seluruh tubuhnya melunak, dan dia tampak sangat tidak berdaya dan marah. Bajingan, semua bajingan. Tidak lama setelah Guli Zane kembali ke kantor, Mei Lan Her bergegas masuk dengan marah. Guli Zane, apa maksudmu? Mengapa kamu ingin membantu Vivian Low itu? Mei Lan Her bertanya dengan marah. Guli Zane melambai pada Mei Lan Her dengan senyum di wajahnya, yang terakhir mengerutkan kening, tetapi berjalan mendekat dan dipeluk olehnya. Mei Lan Her, Mei Lan Her, kamu adalah wanita saya, bagaimana saya bisa membantu wanita lain? Jangan khawatir, kali ini saya melakukan sesuatu untuk sepupu saya. Guli Zane meraba-raba Mei Lan Her. Mei Lan Her melepaskan tangannya, dan bertanya dengan wajah dingin, apa maksudmu? Guli Zane memberitahu Mei Lan Her rencananya satu persatu, tetapi tentu saja menyembunyikan bagiannya sendiri. Mata Mei Lan Her berbinar ketika dia mendengarnya, dan dia berkata dengan penuh semangat, bukankah Vivian Low akan ditidurkan oleh sepupumu? Batuk-batuk, wanita, bukan masalah besar untuk memberikan sesuatu demi kerjasama. Guli Zane tersenyum, berpikir untuk bisa mengubah awan dan hujan dengan Vivian Low di malam hari, dia bersemangat untuk sementara waktu. Lebih dari ditidurkan oleh sepupu saya, tetapi juga ditidurkan oleh saya. Selain itu, untuk bekerja sama dengan rumah sakit Tangren pada akhirnya, aku masih harus pergi sendiri. Vivian Low hanyalah hadiah dariku untuk sepupuku. Guli Zane mencibir. Vivian Low yang malang benar-benar dimainkan oleh Guli Zane di telapak tangannya. Mei Lan Her mengangguk dan berkata sambil mencibir, pembalasan. Vivian Low, seharusnya memperlakukannya seperti ini sejak lama. Berpikir bahwa Vivian Low akan melayani seorang lelaki tua berusia 40-an dan 50-an malam ini, Mei Lan Her tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia di dalam hatinya. Tuan Guli, jika suami Vivian Low, Aiden Enzo mengetahui hal ini, apakah akan ada masalah? Mei Lan Her khawatir, suami sia-sia, apa yang harus ditakuti? Guli Zane tidak peduli, jika dia benar-benar berani datang dan membuat masalah, aku punya cara untuk menghadapinya. Aiden Enzo, pemborosan yang tidak berguna. Guli Zane tidak sabar untuk mengetahui ekspresi sedih dan marah seperti apa yang akan dimiliki Aiden Enzo jika dia tahu bahwa istrinya telah diperkosa oleh dua pria. Hahaha, Mei Lan Her mengangguk, melingkarkan lengannya di leher Guli Zane, dan berkata dengan manis, kalau begitu Tuan Guli, ketika Vivian Low dipecat, ini adalah posisi wakil kepala. Mei Lan Her mendambakan posisi wakil kepala sejak lama, jika tidak, dia tidak akan membungkuk untuk dengan Guli Zane, kekasih kecil pria gemuk dan botak yang berminyak itu. Hahaha, jangan khawatir, posisi wakil manajer ini pasti milikmu. Guli Zane tertawa dan berkata, melihat ekspresi centil Mei Lan Her, dia tidak bisa menahan diri dan langsung menekan Mei Lan Her di bawah meja. Ayo, kamu guides kecil, biarkan aku bersenang-senang. Mei Lan Her tidak menyukainya, dia berjongkok, membenamkan kepalanya di bawah Guli Zane, dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, yang dipikirkan Guli Zane hanyalah Vivian Low. Pada saat yang sama, Aiden Enzo datang ke aula pameran Gohua lebih awal. Hari ini adalah pameran orang tua itu, dia di sini untuk membantu. Begitu dia memasuki pintu, Aiden Enzo melihat bahwa ruang pameran didekorasi dengan standar tinggi, dengan kualitas dan rasa yang tinggi, dan itu jelas bukan pekerjaan kecil. Tampaknya Angelina Chiesa telah berusaha keras. Pada saat ini,
Nona Yerou memperhatikan Aiden Enzo yang sedang melihat di pintu, datang sambil tersenyum, dan berkata, "Halo, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Pameran hari ini sangat penting, dan manajer Angelina sudah memesannya sejak lama, pasti sempurna. Apalagi banyak peserta pameran yang datang ke pameran hari ini adalah tokoh terkemuka di kota Sangjiang. Oleh karena itu, orang-orang di bawah tangan Anda harus hormat dan rendah hati, dan jangan pernah menilai orang dari penampilannya." Nona Yerou awalnya berpikir bahwa Aiden Enzo ada di sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Bagaimanapun, beberapa orang telah diterima di depan mereka, dan mereka semua berada di ruang tunggu di sebelah. Tanpa diduga, itu dia. Aiden Enzo mendongak, menunjukkan senyum tipis, dan berkata, "Halo, kita bertemu lagi, saya mencari Guora Lou." "Tuan Lou," Nona Yerou berkata dengan curiga, tetapi segera tersenyum dan membungkuk sedikit, "Silakan datang bersamaku." Aiden Enzo mengangguk diam-diam, gadis ini sangat baik dan tulus. Akibatnya, hanya setelah mengambil beberapa langkah, ada ledakan kata-kata mengejek di belakangnya. "Hei, Aiden Enzo, apakah kamu di sini?" Tiago Rufe berjalan ke ruang pameran dengan beberapa orang saat ini, terlihat arogan dan sombong. Aiden Enzo berbalik dan menjawab sambil tersenyum, "Di sini." Tiago Rufe datang, mengenakan setelan biru laut yang berharga, berpakaian sangat bagus dan tampak mewah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Aiden Enzo, dengan sinis, "Sebenarnya, kamu seharusnya tidak berada di sini hari ini, sayang sekali. Orang-orang yang datang ke pameran hari ini adalah semua orang terkenal di kota Sangjiang. Kamu mengatakan bahwa kamu menantu sia-sia keluarga Lou. Bukankah kamu mempermalukan wajah Paman Lou?" Aiden Enzo ini benar-benar memiliki keberanian untuk datang ke sini. "Saya bahkan tidak menimbang berat badan saya." Aiden Enzo mengerutkan kening, dia tidak bermaksud mengabaikan Tiago Rufe, dia berbalik dan hendak pergi. Melihat ini, Tiago Rufe merasakan api di hatinya, "Sampah apa, beraninya kamu begitu sombong? Saya akan berbicara dengan Anda lagi, bagaimana sikap Anda?" "Tuan Rufe, temanmu sepertinya membencimu." Beberapa orang di belakang Tiago Rufe bercanda. "Aiden Enzo, berhenti untukku." Tiago Rufe sangat marah, terlebih lagi ketika dia memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dia berjalan beberapa langkah, mencubit bahu Aiden Enzo, dan berkata dengan kejam, "Kamu idiot kotor, kamu tidak memenuhi syarat untuk tampil di aula pameran Hua, segera keluar." "Sialan, dia adalah Aiden Enzo yang mengirim lukisan palsu seperti yang kamu katakan." "Benar saja, itu bukan sampah biasa. Pakaiannya terlalu lusuh, semuanya adalah petani. Ini sangat disayangkan bahwa itu adalah suami Vivian Lou." Beberapa teman yang memanggil Tiago Rufe berbicara dengan nada menghina pada saat ini. Dengan cara ini, Tiago Rufe merasa sedikit lebih bahagia di hatinya. "Lihat, Aiden Enzo, betapa memalukannya kamu. Sungguh memalukan bagi Vivian Lou untuk mengikuti orang sia-sia sepertimu." Aiden Enzo mengerutkan kening, wajahnya sedikit dingin, dan berkata, "Saya di sini untuk membantu." "Membantu?" Tiago Rufe tertawa, "Ini benar-benar lucu, perlu gelandangan di sini untuk membantu. Anda bahkan tidak lihat di mana tempat ini. Apakah Anda masih ingin datang dan mengantarkan makan siang kepada pria besar di sini hari ini? Ini sedikit penghinaan profesional. Tuan Rufe, dia masih mengantarkan take-out. Anda tidak memberitahu kami terakhir kali. Tidak heran dia berbau seperti minyak selokan. Cepat dan singkirkan orang seperti ini, jangan mengotori udara di sini." Beberapa ejekan nakal tertawa. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Tiago Rufe dengan dingin, dan berkata, "Pekerjaan tidak membedakan antara tinggi dan rendah. Saya tidak berpikir saya kotor ketika saya mengantarkan makanan. Orang-orang ini benar-benar bodoh, apa yang salah dengan pengiriman? Malu. Setiap hari, pekerja kerah putih di begitu banyak kota menunggu takeaways kami untuk mengantarkan makanan, saya bangga. Tidak, kita harus mengubah persepsi semua orang tentang pekerja pengiriman. Cari waktu untuk mengganti kendaraan pengiriman untuk orang-orang perusahaan. Mobil baterai pasti tidak bagus. Harley bagus." Melihat wajah Aiden Enzo tiba-tiba terpelintir, Tiago Rufe mencibir beberapa kali, menepuk bahu dengan keras, dan berkata, "Sampah adalah sampah, tidak akan pernah ada di atas panggung." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Nona Yerou, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata, "Kamu masih memperkerjakan sampah seperti dia. Bukankah itu menghina showroom Gohua? Cepat usir dia." Nona Yerou berkata dengan wajah cemberut, "Maaf,
Tuan Rufe, manajer kami mengatakan kepada saya bahwa semua pengunjung adalah tamu. Maaf saya tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Bagus. Tiago Rufe melambaikan tangannya dengan marah, menatap tajam ke arah Aiden Enzo, dan pergi bersama temannya. Dia harus buru-buru pamer di depan Paman Jiang. Setelah Tiago Rufe pergi, Aiden Enzo dengan sopan berkata kepada Nona Yerou, terima kasih. Tidak, maafkan saya, seharusnya aku akan membawamu ke ruang tunggu. Nona Yerou berkata sambil tersenyum, memutar sosoknya yang indah dan berjalan di depan. Aiden Enzo melihat ke belakang, meskipun gadis ini tidak secantik Vivian Low, dia juga seorang gadis yang baik, dan dia tulus dan sopan kepada orang lain. Mari kita bicara tentang sisi Vivian Low. Dia berada di kamar mandi, melihat dirinya di cermin, dengan kotak yang diberikan Guli Zain di tangannya, yang berisi pakaian yang sangat memalukan. Dia menghela napas berat. Vivian Low bergumam pada dirinya di cermin, demi putriku, demi keluarga ini, saya pasti akan melakukannya. Wanita malang yang konyol, cemburu dan enggan berganti pakaian memalukan yang diberikan Guli Zain. Seperempat jam kemudian, Vivian Low mengenakan jaket, berjalan keluar dari pintu perusahaan, dan langsung masuk ke Mercedes-Benz yang menunggu di pintu. Untuk jaga-jaga, Vivian Low telah mengedit pesan teks untuk dikirim ke Aiden Enzo, dan ponselnya ditempatkan dengan di tasnya. Guli Zain duduk di kursi belakang, dan ketika dia melihat Vivian Low berjalan dengan langkah seksi, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Hahaha, Vivian Low, kamu memakainya. Guli Zain menelan ludahnya, terlihat sangat bernafsu. Tutup mobil dan berkendara langsung ke Xingyue Club. Di ruang 888 Klub Xingyue, Guli Zain membuka pintu, masuk bersama Vivian Low, dan berteriak keras, Paman Rodrigo, lihat, ini adalah wakil manajer perusahaan kami, Vivian Low. Vivian Low mengikuti Guli Zain masuk. Ruangan itu besar, redup, dan berwarna-warni. Di sofa, seorang pria berusia 40-an duduk di sofa, memeluk kecantikan seksi dari kiri ke kanan, merokok cerutu. Rodrigo Sun bangkit dengan sopan untuk menyambutnya, saya sudah lama mendengar tentang nama wakil manajer Low. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda memang sangat cantik. Kemarilah, silakan duduk. Tuan Sun, kamu sangat sopan. Vivian Low duduk bersama Rodrigo Sun. Berjabat tangan, cabul tua ini benar-benar memegang tangan kecil Vivian Low dengan enggan melepaskannya. Begitu lembut dan halus saat disentuh. Mata Rodrigo Sun menyipit, dan dia telah melihat Vivian Low beberapa kali. Wanita ini benar-benar cantik, dan dia sangat akrab sehingga dia bisa meneteskan air. Vivian Low menarik tangannya karena malu, tersenyum dan berkata, Presiden Sun. Rodrigo Sun menyadari bahwa dia tersesat, dia buru-buru melepaskan tangannya, duduk dan berkata sambil tersenyum, wakil manajer Low sangat menawan, ayolah, ini, wakil manajer Low pasti akan menyukai anggur Prancis yang terkenal, Remy Martin, kata Rodrigo Sun sambil tersenyum, memegang cerutu dan menuangkan segelas penuh untuk Vivian Low. Namun, Vivian Low tidak menjawab, dan menolak, Tuan Sun, saya tidak minum. Kemudian, dia menarik jaket untuk menutupi kakinya, karena Rodrigo Sun terus menatap kakinya. Melihat Vivian Low ragu-ragu, Guli Zain di samping berkata sambil mencibir, wakil manajer Low, ini sepupu saya yang menuangkan anggur untuk Anda secara pribadi, tidak baik jika Anda tidak meminumnya. Rodrigo Sun meletakkan gelas anggur di atas meja dan bersandar, berkata dengan dingin, wakil manajer Low, apakah Anda memandang rendah saya? Jika itu masalahnya, kita tidak perlu membicarakan kerja sama kita. Ancaman langsung, begitu dia memasuki pintu, telah mengungkapkan warna aslinya. Vivian Low berpikir sejenak, lalu buru-buru mengangkat gelasnya, dan berkata, Tuan Sun, jangan marah. Saya akan meminumnya. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening dan meminum segelas penuh. Semuanya untuk Ceril, untuk rumah itu. Minuman itu mengalir ke leher Vivian Low yang cantik, membuat Guli Zain dan Rodrigo Sun kering dan mata mereka melotot. Lihat, ayo lakukan ini. Vivian Low meminumnya, menyeka bibirnya, dan menunjuk ke cangkir kosong di tangannya. Rodrigo Sun bertepuk tangan, menyipitkan matanya dan tersenyum, wakil manajer Low sangat pandai minum. Selama setengah jam berikutnya, Vivian Low terus-menerus dibujuk oleh Guli Zain dan Rodrigo Sun untuk minum. Berbicara dalam keadaan mabuk, Guli Zain dan Rodrigo Sun saling memandang, yang terakhir bangkit dan berjalan langsung ke Vivian Low, menunjukkan cibiran cabul, dan berkata, wakil manajer Low,
mari kita ubah cara bermain, bagaimana kalau menanggalkan pakaianmu? Vivian Low sangat cantik, tinggi 1,7 meter, dengan kaki giok yang indah dan ramping, memancarkan kecantikan yang menggoda saat ini, dan rambut hitam seperti air terjun dengan aroma yang memabukkan. Rodrigo Sun tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan mulai melepas jaket Vivian Low. Apa yang kamu lakukan? Vivian Low yang bingung, melihat bayangan gandanya yang menggantung, tiba-tiba mundur ketakutan, mengulurkan tangannya untuk meraih jaketnya, dan berteriak tak berdaya dan ketakutan. Jangan datang ke sini, aku akan pergi, teriak Vivian Low sambil menyeret tubuhnya yang berat, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berlari ke pintu. Pintunya tidak akan terbuka. Pada saat ini, Vivian Low berteriak. Rodrigo Sun, yang berada di belakangnya, tampak seperti orang cabul saat ini. Dia datang dan memeluk Vivian Low, membenamkan kepalanya di rambutnya, dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Wakil manajer Low, Anda tidak bisa melarikan diri. Selama Anda melayani saya dengan baik, tidak akan ada masalah dengan kerjasama, kata Rodrigo Sun dengan senyum jahat. Vivian Low menegang, meronta, mendorong Rodrigo Sun pergi, menamparkan wajahnya, meraih tas di atas meja dan mengeluarkan pisau buah darinya, bersandar ke dinding dengan lemah dan tak berdaya. Jangan ke sini. Rodrigo Sun menjilat lidahnya, rasa sakit di pipinya membangkitkan hasrat binatangnya, dan memarahi, bajingan busuk, berpura-pura tidak mau. Aku tidak akan melepasmu hari ini. Setelah itu, Rodrigo Sun bergegas, mengambil pisau buah dari tangan Vivian Low, menjambak rambutnya, dan menamparnya dengan keras. Terkunci. Vivian Low kesakitan, bagian belakang kepalanya membentur dinding, dan dia merosot ke tanah dengan lemah, seluruh kepalanya pusing. Di sisi lain, Guli Zane, yang duduk di samping, menyaksikan semua ini dengan cibiran mencemooh. Rodrigo Sun melangkah maju, meraih pergelangan kaki Vivian Low, dan terus tertawa seperti anjing menjijikkan. Vivian Low berteriak tak berdaya, tolong, tolong. Pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah Aiden Enzo. Dia berjuang mati-matian, meraba-raba tasnya, dan menekan tombol kirim di ponselnya dengan sekuat tenaga. Rodrigo Sun menyeret pergelangan kaki Vivian Low dan menyeretnya langsung ke sofa di samping. Guli Zane juga berdiri, dan kedua pria itu memandang Vivian Low, yang memutar matanya dan memiliki darah di dahinya dengan wajah cabul, dan mencibir cabul. Pada saat yang sama, di ruang pameran Gohua, Aiden Enzo hendak berjalan ke ruang tunggu ketika ponselnya berdering. Sedikit curiga, saya mengklik pesan teks dan melihat bahwa Vivian Low mengirimnya. Isinya sangat sederhana, tetapi membuat matanya terbelah, dan pupilnya langsung melebar. Aiden Enzo, Xingyue Club, selamatkan aku. Hanya dalam 8 kata, Aiden Enzo mengamuk. Sial, Vivian Low mengalami kecelakaan. Klub Xingyue, mengapa Vivian Low pergi ke tempat seperti itu? Bukankah dia berbicara tentang klien? Aiden Enzo tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berbalik dan berlari keluar dari ruang pameran, cemas seperti api di hatinya. Jangan sampai terjadi. Sebelum Nona Yero bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia melihat Aiden Enzo bergegas keluar. Kemana orang ini terburu-buru? Begitu dia meninggalkan ruang pamer Gohua, Aiden Enzo hendak naik taksi ketika Porsche 911 merah yang mempesona berhenti di depannya. Angelina Chiesa mengenakan jas hitam kecil dengan kemeja bagian bawah V berpotongan rendah. Sepasang celana pensil hitam dan kaki giok lurus yang ramping memberikan keindahan yang menawan. Tuan Enzo, kemana Anda pergi terburu-buru? Angelina Chiesa melihat ke samping, dan tepat ketika dia akan keluar dari mobil, Aiden Enzo membuka pintu kopilot dan buru-buru berkata, Klub Xingyue. Angelina Chiesa tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, cepat pakai Porsche, seperti pedang merah yang meninggalkan tali, langsung menyapu debu, dan menghilang di pintu showroom Gohua. Pemandangan ini, kebetulan Tiago Ruve, yang sedang melihat ke pintu, menarik perhatiannya. Dengan kebencian di matanya, dia melihat lampu belakang mobil yang berangkat dengan sangat bingung. Bagaimana Aiden Enzo dan Angelina Chiesa bisa bersama? Bukankah dia hanya seorang bajingan? Sial, apa mungkin dia selingkuh? Sangat bagus. Rasa dingin yang ganas melintas di mata Tiago Ruve, masalah ini harus diberitahukan kepada Vivian Low, dan mereka pasti akan bercerai saat itu. Aku terlalu pintar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Angelina Chiesa mengantar Aiden Enzo ke pintu klub Xingyue dengan Porsche 911, menyebabkan orang yang lewat melihat ke samping dan berseru. Xingyue Club adalah pusat klub terkenal di kota Sangjiang. Bos di belakang,
Itu Regiolong dan juga yang terkenal Broterlong di jalan kota Sangjiang. Meskipun tidak setenar Tergeo Ziso, ia masih memiliki beberapa prestise di kota Sangjiang. Regiolong dan Tergeo Ziso selalu berada di air, dan mereka masing-masing memiliki bisnisnya sendiri. Aiden Enzo langsung turun dari mobil. Di pintu klub Xingyue, bukan wanita cantik berbaju Chongsam yang menjemput para tamu. Mereka adalah dua pria tinggi dengan lengan lebih tebal dari kaki. Tampilan ini untuk melihat para preman di lapangan. Udara dingin menakutkan. Hei, nak, kemana kamu? Siapa yang menyuruhmu masuk, keluar? Melihat Aiden Enzo hendak mendobrak, seorang lelaki kuat langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, wajahnya garang dan keras. Saat berbicara, dia menyipitkan mata pada Aiden Enzo dengan arogansi, sangat arogan. Tentu saja, dia juga menilai orang dari penampilan mereka. Jika dia mengubah seseorang, dia juga akan menundukkan kepalanya dan menyapa. Namun, Aiden Enzo digantikan. Bocah ini tidak lebih dari sebuah warung pinggir jalan, begitu biasa, sekilas dia terlihat seperti sampah. Tidak layak dihormati sama sekali. Menekan orang dengan kekuasaan adalah hal yang sering mereka lakukan. Beritahu dia bahwa klub Xingyue bukanlah tempat untuk main-main, dan selamatkan masalahnya nanti. Tapi yang jelas, dia tidak tahu identitas Aiden Enzo, dia hanya bermain api. Aiden Enzo mengangkat alisnya sedikit, matanya dingin, dan berkata, minggir. Petik 2, sialan, kamu sangat kurang ajar, menyuruh saya menyingkir. Hanya dengan satu tangan, dia bisa mengangkat Aiden Enzo. Siapa yang memintamu berbicara dengan Tuan Enzo seperti itu? Tiba-tiba, suara Angelina Chiesa terdengar ke samping. Begitu dia memarkir mobil di tempat parkir di sebelahnya, dia melihat sesuatu telah terjadi di sisi Aiden Enzo, dia panik dan berlari dengan tergesa-gesa. Ketika kedua pria kuat itu melihat Angelina Chiesa mendekat dengan wajah dingin, mereka terkejut. Di barisan mereka, tidak ada yang tidak mengenal Angelina Chiesa, orang kepercayaan Tergeo Ziso, juga satu-satunya seorang wanita orang kepercayaan. Di pasukan bawah tanah kota Sangjiang, itu juga seorang wanita dengan status hebat. Segera, kedua pria kuat itu menahan kesombongan mereka. Kakak Angelina, kenapa kamu di sini? Pria berotot yang sebelumnya sombong, sekarang sopan seperti anak kecil. Mereka menonton pertunjukan di klub Xingyue, dan mereka terbiasa memamerkan kekuatan mereka di hari kerja. Namun, sekarang mereka bertemu Angelina Chiesa, mereka menjadi khawatir. Jika Anda tidak memperhatikan sedikit, Anda akan menyinggung Tergeo Ziso. Angelina Chiesa mendengus dingin dan menegur beberapa kata tanpa banyak keterikatan. Karena dia bisa melihat kecemasan di mata Aiden Enzo, jadi dia hanya membiarkan keduanya, dan buru-buru membawa Aiden Enzo ke clubhouse. Dua pria kuat di pintu menggaruk bagian belakang kepala mereka dan menatap punggung Aiden Enzo dengan bingung dan ketakutan. Hei, katakan padaku, apa latar belakang orang itu, urus-urusanmu sendiri. Kecuali jika kamu ingin menggerakkan kepalamu. Angelina mengawal dirinya, bahkan meja depan terbuat dari marmer Yulongshan, yang harganya sangat mahal, tetapi di mata Aiden Enzo, ini semua sampah. Segera setelah Angelina Chiesa dan Aiden Enzo memasuki aula, seorang wanita menawan berjalan ke arah mereka, mengenakan Chongsam plum merah dengan celah di kedua sisi pahanya, memutar pinggulnya dari sisi ke sisi. Lengan putih dan lembut tanpa lemak mengguncang kipas brokat, dan sepasang sepatu hak tinggi merah di kaki mereka. Suara itu seperti memainkan pipa. Oh, kakak Angelina, angin apa yang bertiup hari ini? Dia adalah seorang wanita dari Tiongkok, yang merupakan manajer klub Xingyue, Bianca Gru, semua orang memanggilnya kakak Bianca. Sikap kakak perempuan yang berdebu. Untuk mengatakan bahwa status Bianca Gru di klub Xingyue sama dengan Angelina Chiesa di aula pameran Gohua. Dia adalah orang kepercayaan Regiolong, bos di belakang klub Xingyue, dan juga kekasihnya. Namun, lingkup pengaruhnya hanya di klub Xingyue. Keluar dari pintu ini, status Angelina Chiesa dapat mengalahkan Bianca Gru. Oleh karena itu, ketidaksukaan Bianca Gru dengan Angelina Chiesa sudah diketahui. Kedua wanita ini adalah musuh takdir. Bianca Gru, jangan bicara omong kosong denganku. Di kotak mana Nona Lou berada? Angelina Chiesa tidak tahan dengan tatapan centil Bianca Gru. Saudari Angelina Gelina, Anda hanya bercanda. Di mana saya memiliki Nona Lou? Semua orang yang datang ke tempat saya adalah pria, bukan wanita. Selain itu, tidak pantas bagi saudari Angelina Gelina untuk menerobos seperti ini. Petik 2. Bianca Gru mengangkat alisnya,
mengguncang kipas brokatnya, dan memegang dadanya dengan satu tangan. Jelas, dia tidak bisa memahami Angelina Chiesa, dan dia marah di dalam dan di luar. Aiden Enzo tidak punya waktu untuk menggerutu dengan wanita ini, jadi dia berkata dengan dingin, "Di mana orangnya? Saya hanya akan bertanya sekali." Bianca Gru kemudian memperhatikan bahwa ada seorang pria yang berdiri di belakang Angelina Chiesa. "Saudari Angelina, apa yang kamu lakukan?" Wajah putih kecil di sini, bukankah dia terlalu mengerti aturan? Apakah ada alasan baginya untuk menyela di sini? Pria ini terlalu sampah. Terkunci. Sebuah tamparan keras terdengar. Bianca Gru menutupi pipinya dengan tidak percaya, dan berkata dengan marah, "Angelina, kamu benar-benar memukulku. Kamu hanya seekor anjing yang dipelihara Tergeo Ziso di sampingnya. Mengapa kamu memukulku? Apakah kamu terlalu tidak menghormati Xing Yue kami?" "Ya," kata Angelina Chiesa dingin. "Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Enzo tidak mengerti aturan, ringan untuk memukulmu." "Klub Xing Yue, hehe, maaf, di mataku, Angelina Chiesa adalah sampah." "Tentu saja, Tuan Enzo. Bahkan sampah lebih rendah." Aiden Enzo mengerutkan kening, kehilangan kesabaran, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli di mana klub Xing Yue Anda dan siapa yang ada di belakang Anda, saya menyarankan Anda. Jangan main-main dengan saya, atau saya akan merobohkan gedung ini. Katakan, Vivian Low di ruang mana?" Aiden Enzo sangat marah, dan konsekuensinya serius. Jika wanita ini tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak keberatan meratakan klub Xing Yue. Bianca Gru terkejut. Segera, dia menunjuk Angelina Chiesa dengan mencibir dan berkata, "Angelina, wajah putih kecilmu lebih besar dari nada bicaramu. Sudah lama sejak tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu setelah turun dari jabatanku. Klub Xing Yue, kamu yang pertama." Angelina Chiesa dengan senyum dingin, dia tidak khawatir sama sekali bahwa kata-kata Aiden Enzo hanya untuk paksaan. Dia mengerti bahwa Tuan Enzo melakukan apa yang dia katakan. Belum lagi mengundurkan diri dari klub Xing Yue, bahkan jika setengah dari kota Sanjian dihancurkan, Angelina Chiesa merasa itu tidak terlalu banyak. Setelah itu, Angelina Chiesa berkata dengan wajah dingin, "Bianca Gru, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Cepat dan tunjukkan jalan dengan cepat." Bianca Gru melihat itu Angelina Chiesa sangat kuat, dan matanya sedikit berkedip, tidak puas dan berkata, "Angelina Chiesa, apakah kamu menggertakku? Jangan berpikir bahwa jika kamu mengikuti Tergeo Ziso, aku akan takut padamu. Katakan, orang yang diterima oleh klub Xing Yue hari ini bukanlah orang yang bisa kamu provokasi. Bahkan jika Tergeo Ziso datang, Anda harus berperilaku baik. Anda ingin membawa wanita itu pergi, tetapi tidak ada pintu." Alis Angelina Chiesa dingin, dan ekspresinya sangat tidak senang. Bianca Gru ini sedang sekarat. "Hehe, Angelina Chiesa, sejujurnya, orang tua di dalam adalah pria besar dari Jinling. Adapun Nona Lou yang kamu sebutkan, dia memang sangat menawan dan memiliki selera yang bagus. Merupakan kehormatannya untuk melayani orang tua di dalam. Mungkin, pada saat ini dia sudah ditangkap." Bianca Gru tidak melanjutkan, kesombongan dan provokasi di wajahnya sangat jelas, kulit kepala Angelina Chiesa mati rasa, dan dia diam-diam melirik Aiden Enzo di sampingnya. Sangat tenang, tetapi kemarahan yang terbengkalai di matanya membuat Angelina Chiesa bergidik. Bahkan Bianca Gru memperhatikan perubahan pada Aiden Enzo saat ini. Ekspresi Aiden Enzo suram seperti air, dan suaranya sedingin es, dan berkata, "Jangan coba-coba menantang kesabaranku, bawa aku segera ke sana. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu dengan kesakitan dan menyesal." Wajah dingin Aiden Enzo, nada tegas, sikap serius, menunjukkan niat membunuh yang tajam di sekujur tubuhnya. Bianca Gru terkejut dan secara naluriah mundur setengah langkah. Aura pada anak ini sebenarnya lebih kuat dari Brother Long. Apalagi momentum ini tidak sedikit, itu menyedihkan dan terengah-engah. Siapa dia? Dengan cepat menjadi tenang, mata Bianca Gru dingin, dan sudut mulutnya mencibir, "Saudari Angelina, pria yang Anda bawa ini benar-benar sombong. Tidakkah dia tahu bahwa ini adalah wilayah Brother Long?" Anglian memberikan cibiran yang tidak sopan. "Regio Long, jadi apa? Tuan Enzo ingin mundur dari klub Xing Yue, itu hanya soal satu kalimat. Bahkan jika Anda, Regio Long, tahu identitas Tuan Enzo, dia harus berlutut dan bersujud dan memohon pengampunan Tuan Enzo. Bianca Gru, aku memperingatkanmu, jangan membuat kesalahan, bawa kami ke sana dengan cepat. Kalau tidak,
Aku tidak bisa menyelamatkanmu bahkan jika aku datang ke sini. Angelina Chiesa juga kehilangan kesabarannya, karena dia jelas merasakan dinginnya tubuh Aiden Enzo lebih intens. Angelina Chiesa, pada saat ini, dia dengan kesal berjalan ke lemari anggur. Di meja depan, mengambil sebotol anggur, dan membantingnya ke kepala seorang laki-laki yang sedang menonton adegan itu. Segera, darah berceceran di mana-mana. Laki-laki itu berjongkok di lantai dan meratap sambil menutupi kepalanya dengan darah. Angelina Chiesa, kamu bertindak terlalu jauh. Nama keluarga tempat ini. Wajah Bianca Gru sangat berubah, dan dia tersipu. Tanyakan lagi, ruang yang mana? Angelina Chiesa memegang botol itu dan menunjuk ke arah Bianca Gru. Mulut botol yang tertusuk itu diarahkan langsung ke wajah putih Bianca Gru. Ini membuat Bianca Gru ketakutan. Dia belum pernah melihat Angelina Chiesa begitu kejam seperti hari ini. Ini adalah wilayah Brotherlong. Apakah dia melakukan ini untuk menimbulkan masalah antara Tergio Ziso dan Regio Long? Kakak Bianca. Tiba-tiba, lebih dari selusin gangster yang menonton adegan itu berkumpul dan menghampiri Angelina Chiesa dan Aiden Enzo di dalam. Semua mata tajam. Saya tidak sabar untuk segera merobek Angelina Chiesa dan Aiden Enzo. Situasinya sudah dekat, dan suhunya anjlok. Namun, Aiden Enzo, yang dikelilingi oleh lebih dari selusin gangster, masih tampak acuh tak acuh, tanpa rasa takut di wajahnya, dan kemarahan yang berapi-api melonjak di pupil matanya yang dalam. Angelina Chiesa mengikuti Tergio Ziso selama 8 tahun. Dia belum pernah melihat adegan besar. Dia sangat tenang, dan berkata, mengapa, ada begitu banyak orang, mereka menggertak saya, Angelina Chiesa, tidak dapat mengalahkan kalian semua. Atau, kalian semua lupa. Kata-kata kakak Tergio. Ketika Bianca Gru mendengar ini, wajahnya terkejut, wajahnya penuh amarah, dan pada saat yang sama dia sedikit lebih takut. Mengapa? Setelah Tergio Ziso berkuasa, dia pernah berkata bahwa siapapun yang memindahkannya akan mendapat masalah dengannya. Tidak peduli siapa Anda, keluarga Anda akan hancur. Begitu mendominasi, begitu ganas. Karena itu, Bianca Gru dan gangster ini ragu-ragu, mata mereka kebingungan. Siapa Tergio Ziso, kaisar bawah tanah kota Sanjiang? Meskipun dia tidak menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir dan mulai mengembangkan industrinya, semua orang tahu bahwa dia adalah harimau pemakan manusia. Bianca Gru menyadari bahwa dia tidak akan menyerah hari ini, matanya tenggelam dan dia melambaikan tangannya. Kirim saudara-saudara, Angelina Chiesa, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Aku akan memberitahumu kata-kata jelek di depanmu. Kamu tidak dapat memprovokasi orang-orang di dalam. Bahkan jika Brother Tergio datang, kamu harus menimbang. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Bianca Gru mencibir. Angelina Chiesa sedikit mengernyit, melihat Bianca Gru seperti ini, sepertinya sangat merepotkan. Siapa yang membuat klub Xingyue begitu penting? Apakah ada orang di kota Sanjiang yang tidak bisa diprovokasi oleh Brother Tergio? Jika bukan dari kota Sanjiang, mungkinkah dari tempat lain? Kalau dari luar negeri susah banget ngomongnya. Namun, Angelina Chiesa melirik kepalanya. Melihat Aiden Enzo di sampingnya, keraguan di hatinya benar-benar hilang. Jika kata-kata Brother Tergio hari itu benar, Tuan Enzo seharusnya bisa menahan diri. Pada titik ini, Angelina Chiesa berkata dengan tidak senang, jangan bicara omong kosong, tunjukkan jalan. Bianca Gru tersenyum dingin, tanpa berbicara omong kosong, berbalik dan memutar pinggulnya. Aiden Enzo mengikuti. Setelah Angelina ditekan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Tergio Ziso tanpa diketahui. Segera, mereka tiba di pintu ruang terbesar di clubhouse. Pintu berwarna emas, kepala naga dan ekor phoenix, luar biasa, memberi orang perasaan kemewahan yang ekstrim. Di mana Aiden Enzo tidak peduli melihat ini, dia hanya memiliki Vivian Low di hatinya, jangan biarkan sesuatu terjadi. Dia mengangkat kakinya, dan menendang pintu. Ledakan, pintu ditendang terbuka. Bianca Gru tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka wajah putih kecil ini begitu buas, sangat tidak profesional. Sebentar lagi, Brother Long harus memperbaikinya dengan benar. Di dalam ruangan, musik yang keras menutupi suara pintu yang ditendang terbuka, dan orang-orang dengan lampu warna-warni tidak dapat melihat dengan jelas. Pria dan wanita sedang minum, bermain, dan bermain-main di dalam. Beberapa dari mereka bahkan menyiarkan langsung pertempuran itu, yang tidak sedap dipandang. Terkunci, Aiden Enzo menekan lampu di dinding, tiba-tiba. Seluruh ruangan itu berwarna putih cerah,
dengan segala macam keburukan. Pria dan wanita itu juga berteriak, dan dengan panik, mereka mulai memungut pakaian di lantai untuk menutupi tubuh mereka. Ketika Aiden Enzo melihat adegan ini, seluruh kepalanya tercengang, dan dia dengan cepat melihat yang hadir, mencari sosok Vivian Low. Di mana Vivian Low? Di mana dia? Tepat saat ini, sebuah suara sumbang terdengar di dalam ruangan. Angelina Chiesa, ini bukan wilayah Tergio Ziso. Kamu jalang busuk datang ke sini untuk membuat masalah dengan Pris ini. Maukah kamu memberiku wajah Regio Long? Duduk di sofa di area di bawah tangga pria dengan wajah karakter Cina. Alis segitiga, janggut, dan ekspresi dingin di wajahnya. Dia adalah Regio Long, bos klub Xingyue. Dia juga salah satu dari 5 kekuatan bawah tanah teratas di kota Sanjiang. Matanya yang suram hanya menatap Angelina Chiesa, mengabaikan keberadaan Aiden Enzo secara langsung. Angelina Chiesa memang orang kepercayaan Tergio Ziso, wanita ini cantik seksi. Regio Long telah lama tertarik pada Angelina Chiesa, dia ingin menaklukkan wanita seperti ini. Seluruh ruangan dibagi menjadi 2 area, dan ada area yang terhalang oleh tirai manik-manik di atas tangga di belakang, dan beberapa sosok dapat terlihat samar-samar. Ini ruangan tempat Vivian Low sebelumnya. Mengetahui bahwa seorang tamu terhormat akan datang ke klub, Regio Long datang sendiri dan mengganti ruangan presiden. Angelina Chiesa berkata dengan sikap dingin, Brother Long, mari kita cari seseorang, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk membawa mereka keluar. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah teriakan melengking. Itu terdengar dari balik tirai manik-manik, terlihat sangat tidak berdaya. Ah, tidak, kamu pergi. Vivian Low, Aiden Enzo langsung marah dan mengikuti suara itu untuk melihat ke belakang. Di balik tirai manik-manik yang bergoyang, 2 pria menyeret seorang wanita dengan kasar, merobek pakaian di tubuhnya terus-menerus. Kurang ajar, hentikan, naga itu memiliki sisik terbalik, dan dia akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Dalam sekejap, mata Aiden Enzo merah, dan dia meraung, dia mengambil 2 botol anggur di tangannya, dan bergegas. Regio Long tidak bereaksi sama sekali, dan melihat sosok melewatinya seperti embusan angin. Beraninya dia melakukannya, dia adalah Regio Long, dan semua orang di jalan harus meneriakkan Brother Long ketika dia bertemu dengannya. Beraninya wajah putih kecil ini berani melakukan di depannya. Jangan menunggu dia bereaksi. Belakang, bang, ledakan, 2 suara sederhana dan kasar. Anggur di tangan Aiden Enzo pecah pada dengan kepala kedua pria botak itu. Dalam sekejap, botol anggur pecah, dan anggur merah bercampur darah mengalir kemana-mana. Ah, 2 jeritan bergema di dalam kotak. Guli Zane dan Rodrigo Sun jatuh ke tanah dengan kepala tertutup, darah mengalir dari jari-jari mereka, yang sangat menakutkan. Aiden Enzo melangkah maju, menarik jaket di sofa, membungkusnya di sekitar Vivian Low, yang baju dalamnya robek, memeluknya erat-erat, dan menghibur, tidak apa-apa, istriku, aku di sini. Vivian Low sangat panik, Aiden Enzo terus berjuang dalam pelukannya, berteriak terus-menerus, air mata mengalir, dan dia memegang tangan Aiden Enzo. Menyengat, Aiden Enzo menahannya, memeluk Vivian Low dengan erat, kemarahan di hatinya ingin membakar langit. Ah, Vivian Low terisak. Setelah beberapa lama, dia pulih, mengangkat kepalanya, menatap Aiden Enzo dengan air mata di matanya, dan bergumam, Aiden Enzo. Baru saja memanggil namanya, dan Vivian Low pingsan. Angelina Chiesa juga berlari dan melihatnya. Dengan mendesak berkata, Tuan Enzo, ayo keluar dulu dan bawa Nona Low ke rumah sakit. Aiden Enzo mengangguk, bangkit, memeluk Vivian Low, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Regio Long memblokirnya dan meraung dengan suara yang dalam, pergi. Angelina Chiesa, menurutmu tempat apa ini? Pukul tamu terhormatku dan pergi ketika kamu mengatakan pergi. Aiden Enzo menyusut, matanya mata dingin. Sebelum dia bisa berbicara, Angelina Chiesa berkata dengan suara serius dan dingin, Regio Long, jangan berpikir aku takut padamu, apakah kamu masih berani melakukan sesuatu padaku? Apakah kamu tidak takut bahwa Brother Tergio akan menyulitkan kamu? Ekspresi Regio Long tercekik, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Angelina Chiesa, karena dia adalah orang Tergio Ziso, dan jika kamu melakukan sesuatu padanya, kamu akan memukul wajah Tergio Ziso. Konsekuensi yang sangat serius. Namun, tamu terhormatnya dipukul tepat di kepala tepat di bawah hidungnya. Jika masalah ini menyebar, dia, Regio Long, tidak perlu nongkrong di kota Sanjiang.
Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Rodrigo Sun, yang kepalanya hancur sebelumnya, akan berdiri bergoyang, wajahnya penuh darah, dan dia berteriak dengan mengerikan, Regiolong, tangkap dia untukku. Untuk membunuhnya, Regiolong segera berlari. Pengingat, Tuan Sun, itu milik Tergio Ziso. Rodrigo Sun sangat marah dan mengutuk, Tergio Ziso. Siapa dia? Suara itu baru saja jatuh. Tiba-tiba, ledakan. Pintu ruangan ditendang terbuka lagi. Tiba-tiba, lebih dari selusin preman berjas hitam bergegas masuk. Tiba-tiba, ruangan itu penuh dengan orang. Mata Regiolong menegang, keringat dingin mengalir di dahinya, dan dia menatap pintu ruangan. Sosok tinggi dan lurus, mengenakan setelan putih mahal dan sepatu kulit putih, dengan topi pria putih dan cerutu di mulutnya, berjalan ke dalam kotak di bawah tatapan semua orang. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Enzo akan mendapat masalah dengan Tergio Ziso. Tergio Ziso, Kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Karakter dengan hanya satu tangan di langit. Jika Regiolong masih sangat arogan sebelumnya, ketika dia melihat Tergio Ziso memasuki ruangan, dia berdiri di sana seperti adik laki-laki dengan wajah muram. Broter Tergio, apa maksudmu dengan membawa begitu banyak orang ke tempatku? Wajah Regiolong muram dan dia diam-diam menggertakkan giginya, merasa sangat tidak senang di hatinya. Bisakah dia bermain keras dengan Tergio Ziso? Tentu saja tidak. Melihat Tergio Ziso lagi, dia benar-benar mengabaikan keberadaan Regiolong. Bahkan tidak tertarik untuk melihat. Ini membuat hati Regiolong gelisah, dan dia terlalu meremehkan orang. Bagaimanapun, dia juga kakak tertua dari 5 kekuatan bawah tanah teratas di kota Sanjiang. Namun, adegan berikutnya sudah cukup untuk mengejutkan orang-orang di seluruh ruangan. Bahkan Angelina Chiesa mungkin sudah mengetahui identitas Aiden Enzo, tetapi melihat pemandangan saat ini, hatinya masih terguncang seperti badai. Tergio Ziso berjalan langsung ke Aiden Enzo, melepas topi pria itu, menundukkan kepalanya dengan hormat dan rendah hati, dan berkata, Tuan Enzo. Maaf, saya terlambat. Dia adalah tuan muda Tuan Queen. Itu tentu saja tuannya sendiri. Wajah Aiden Enzo tenang, tetapi dia mengangguk ringan, dan berkata, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Tergio Ziso menegakkan tubuh dan menatap Regiolong dengan mata suram. Bagaimana dengan Regiolong? Pada saat ini, dia sudah tercengang, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa seorang kaisar bawah tanah kota Sanjiang akan begitu menghormati wajah putih kecil itu. Apa yang terjadi di sini? Regiolong tidak bodoh, dia langsung menebaknya. Pemuda ini, identitasnya tidak biasa. Pada saat ini, Tergio Ziso menatap Regiolong dengan wajah dingin. Terkunci. Dengan tamparan keras, dia menamparkan wajah Regiolong dengan keras. Regiolong menatap Tergio Ziso dengan tidak percaya, matanya ganas, dan berkata dengan marah, Tergio Ziso. Apakah Anda memaksa saya untuk melakukan sesuatu dengan Anda? Tidak berteriak, hanya kejam. Lakukan. Tergio Ziso mencibir 2 kali, dan ketika dia naik, dia menabrak dadanya lagi, dan sepatu bot kulit putih di telapak kakinya menginjak wajah Regiolong. Hanya mengandalkanmu, Regiolong, berani bertarung denganku. Seperti yang diharapkan dari kaisar bawah tanah kota Sanjiang, tembakannya mendominasi dan dingin. Dia tidak memperhatikan apa yang disebut Regiolong sama sekali, dan mengajarinya seperti mengajar adik laki-lakinya sendiri. Tergio Ziso menatap Regiolong, dan kemudian berkata dengan dingin, hari ini, siapapun yang menyinggung Tuan Enzo ada di daftar kematian saya, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan laki-laki dibawa oleh Tergio Ziso, dan benar-benar menekan semua anak buah Regiolong di dalam ruangan ke lantai. Cerita naik dan turun, tepat waktu. Sebuah pertanyaan dingin terdengar di balik tirai manik-manik. Rodrigo Sun menutupi kepalanya yang berlumuran darah dengan tisu, dan dengan marah mendorong tirai manik-manik ke belakang, meraung, kamu adalah Tergio Ziso. Maksudmu, kamu juga ingin mengambil tindakan terhadapku. Rodrigo Sun sangat marah saat ini. Saya datang untuk bermain wanita dengan baik, tetapi saya benar-benar diusir. Regiolong jatuh ke tanah saat ini, dan berkata dengan seringai suram, Broter Tergio, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, Presiden Sun bukanlah seseorang yang dapat Anda provokasi. Bahkan jika Anda sangat kuat di kota Sanjiang, dia kamu selalu berasal dari Jinling, di depannya, juga seorang adik laki-laki. Presiden Sun, dari Jinling. Tergio Ziso sedikit mengernyit, dan kekuatan kakinya meningkat. Melirik pria yang berdiri di tangga.
Melihat kecurigaan Tergio Ziso, Regiolong segera bangkit dari tanah, berlari ke sisi Rodrigo Sun, segera meluruskan pinggangnya, menarik jasnya, dan berkata, "Brother Tergio, ini adalah Presiden Rodrigo Sun, putra Jinling penanggung jawab cabang rumah sakit di Sanjiang juga merupakan keponakan Profesor Hernantier." Regiolong mengucapkan kalimat terakhir dengan sangat keras. Karena takut orang lain tidak tahu. Kutu buku, mata Tergio Ziso menyipit, matanya tertuju pada Rodrigo Sun, dan kesombongannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Dia sebenarnya adalah keponakan dari Profesor Hernantier. Tampaknya melihat dilema Tergio Ziso, Aiden Enzo sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, "Sulit?" Tergio Ziso berjalan ke arah Aiden Enzo dan dengan hormat berkata, "Tuan Enzo, saya khawatir kita tidak akan bisa memindahkan Rodrigo Sun. Aku benar-benar tidak bisa bergerak, terutama karena pamannya, Hernantier, adalah dekan medis yang terkenal secara internasional, dan bahkan memiliki gelar tangan ajaib di Cina. Banyak pasien yang dirawat oleh Profesor Hernantier adalah tokoh besar di dalam dan luar negeri. Dan tokoh-tokoh besar ini dapat menggoyahkan keberadaan perekonomian suatu tempat dengan gerak lidah sedikit pun. Di antara mereka, ada banyak sapi besar di lingkaran politik di dalam dan luar negeri. Seperti Provinsi Jianghai, ibu kota provinsi, semuanya adalah pasien Profesor Hernantier. Energinya sangat besar, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Tentu saja, semua orang memperlakukan pemimpin medis ini dengan lebih hormat. Jika ada yang memprovokasi tuan ini, itu sudah cukup untuk menyebabkan gempa bumi skala 7. Beberapa penjelasan, dahi Tergio Ziso agak padat dengan keringat dingin. Dia memandang Regiolong dan Rodrigo Sun, yang memelototinya di tangga, dengan ekspresi campur aduk, dan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Aiden Enzo di antara kerumunan tidak bermaksud panik sama sekali, hanya menatap Rodrigo Sun dengan dingin dan berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat saya gerakkan." Tergio Ziso terkejut, mata penuh dengan kecemerlangan. Namun, Rodrigo Sun tertawa dalam kemarahan dan berkata dengan wajah cemberut, "Oke, kamu cukup sombong. Saya tidak percaya lagi. Ada orang-orang di kota Sanjiang kecil ini yang saya, Rodrigo Sun, tidak dapat lakukan apa-apa. Regiolong, aku ingin dia menjadi lumpuh sekarang. Juga, kedua wanita itu ditelanjangi untukku, dan aku akan menyerahkannya di depannya." Mata Rodrigo Sun tajam, dan dia tidak melakukannya. Jangan memperhatikan Aiden Enzo di dalam. "Paman saya adalah Profesor Hernantier." Dia menghentakkan kakinya, dan seluruh provinsi Jianghai akan gemetar. Wajah putih kecil, berani mengatakan hal besar seperti itu, ini bukan hidup dan mati. Di sini, Regiolong tersenyum dan berteriak walkie-talkie di tangannya, "Semua datang untukku, dan lakukan sesuatu." Tadata, puluhan pria bertato menyerbu masuk lagi ke pintu ruangan, dan tiba-tiba udara di dalam ruangan tersumbat. "Bunuh mereka semua." Regiolong melambai dan meraung, seringai jahat di matanya bahkan lebih berapi-api. Tergio Ziso terkejut, dia membawa lebih dari selusin orang, menunjuk Regiolong dan berteriak, "Regiolong, saya menyarankan Anda untuk tidak salah paham, Tuan Enzo jelas bukan seseorang yang bisa Anda provokasi. Orang yang Rodrigo Sun bisa, tidak bergerak." Rodrigo Sun di tangga berteriak merah, dengan darah di wajahnya, "Itu sangat menakutkan, sialan. Bunuh, Tuan Enzo." Tergio Ziso tahu bahwa situasi dalam bahaya, menatap dekat beberapa preman yang melambaikan tongkat baseball logam dan bergegas menuju Aiden Enzo, dan bertarung dengan mereka dalam sekejap. Tergio Ziso layak menjadi kaisar bawah tanah, dan dia menjatuhkan 3 atau 4 penjahat ke tanah dalam 3 atau 2 pukulan. Di sana, mata Regiolong menjadi dingin, sudut matanya berkedut, dan dia membawa 7 atau 8 saudara di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa ganasnya Tergio Ziso, tinjunya tidak sebanding dengan keempat tangannya, dan dia akan segera dirobohkan. Regiolong menginjak punggung Tergio Ziso dan tertawa liar, "Brother Tergio, saya tidak berharap Anda melakukannya hari ini. Mulai sekarang, Regiolong memiliki keputusan terakhir di kota Sanjiang." Petik 2. Tergio Ziso mengertakkan gigi dan melotot. "Regiolong," dia berkata, "Regiolong, kamu bisa menggerakkanku, tetapi kamu tidak boleh melukai Tuan Enzo, jika tidak, kamu akan menyesalinya." "Rumput, kamu mengancamku." Regiolong tiba-tiba turun, matanya tajam. Ruangan itu sangat dingin saat ini. Anak buah Regiolong menaklukkan Tergio Ziso, Angelina Chiesa, dan orang-orang yang dibawanya.
Di lapangan, Aiden Enzo adalah satu-satunya yang berdiri, memegang Vivian Low yang pingsan karena ketakutan. Rodrigo Sun berjalan selangkah demi selangkah, matanya tajam, dan sudut mulutnya tersenyum sinis. Wah, bukankah kamu baru saja gila? Ayo, ada sebotol anggur di sini, hancurkan di kepalaku. Aiden Enzo tenang, wajahnya tidak ada rasa takut. Sama sekali, dia dengan lembut meletakkan Vivian Low di sofa, dan menghela nafas. Rodrigo Sun, Regiolong, kamu tidak boleh memprovokasi saya. Mendengar ini, Rodrigo Sun sangat marah dan menunjuk Aiden Enzo. Berteriak, Regiolong, berikan aku anak ini dan biarkan dia berlutut dan memohon maaf denganku. Lalu dia duduk dengan sangat sembrono di sofa, matanya penuh keceriaan, dia merokok cerutu, dan seseorang datang untuk sementara membalut kepalanya. Memegang tongkat baseball logam di tangannya, Regiolong berjalan menuju Aiden Enzo dengan mencibir. Regiolong, hentikan, Tuan Enzo, kamu tidak boleh bergerak. Tergioziso terjepit ke tanah dan berteriak. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda di sini, dia Tergioziso bisa bunuh diri dan meminta maaf. Regiolong hanya tersenyum menghina, mengambil tongkat baseball dan membantingnya ke lutut Aiden Enzo, yang berdiri tegak dan lurus. Tiba-tiba, sebuah ponsel sumbang berdering, menyebabkan semua orang ragu-ragu. Regiolong melirik Rodrigo Sun, yang sangat mendukung dan berkata dengan dingin, biarkan dia mengambilnya. Aiden Enzo mengerutkan kening, melirik panggilan telepon, nomor yang tidak dikenal, dan kemudian dia mengangkatnya seperti tidak ada orang lain di sekitar. Halo. Siapa itu? Tuan Enzo? Halo, saya Hernantier, saya tiba di Sanjiang dengan tim medis. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda, mari kita bertemu sekarang. Di ujung telepon yang lain, Hernantier penuh hormat dan kerendahan hati. Hernantier baru saja meninggalkan bandara saat ini, di belakang tim medis yang terdiri dari selusin dokter yang serius dan teliti. Jika seseorang yang mengetahui barang itu melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Rumah sakit Tangren, tim medis paling terkenal. Bukan hanya satu, Hernantier. Aiden Enzo mencibir 2 kali, matanya tertuju pada Rodrigo Sun. Kamu harus bertanya, tidak nyaman bagi keponakanmu yang baik untuk membiarkanku melihatmu. Keponakan, mungkinkah Rodrigo Sun? Hernantier menyadari sesuatu dalam sekejap, dan berkata dengan hormat, Tuan Enzo, pasti ada kesalahpahaman. Berikan telepon kepada Rodrigo Sun, dan saya akan memberitahunya. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melemparkan telepon itu ke Rodrigo Sun yang berada di sofa, berkata dengan dingin, pamanmu mencarimu. Paman, Rodrigo Sun langsung murka, membanting meja dan berteriak, persetan. Bagaimana bisa pamanku meneleponmu? Tepat saat Rodrigo Sun meraung, lampu putih di sofa di ponsel tiba-tiba mengirim pesan. Teguran marah, Rodrigo Sun. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku tidak bisa mengendalikanmu sekarang? Paman, itu suara pamanku. Rodrigo Sun sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, dan dia berkeringat dingin. Dia buru-buru mengambil ponselnya dan berkata, halo. Paman, bagaimana bisa? Dia tidak percaya bahwa pamannya benar-benar memanggil wajah putih kecil ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Hernantier di ujung sana memotongnya dengan marah dan berkata, Rodrigo Sun, saya tidak peduli bagaimana Anda menyinggung Tuan Enzo, segera meminta maaf kepada Tuan Enzo. Jika tidak, Anda akan mati. Kata-kata dingin yang memerintah. Rodrigo Sun kehabisan napas. Paman marah. Paman, mengapa kamu memanggil anak nakal bau ini? Rodrigo Sun masih tidak percaya, berjuang dalam perjuangan terakhirnya. Hernantier, yang dengan cepat keluar dari bandara, membawa tim medis ke mobil Audi A8L yang diatur oleh kepala otoritas kota. Bocah bau apa? Dia Tuan Enzo. Beraninya kamu begitu kasar, dan segera berlutut untuk memohon pengampunan Tuan Enzo. Jika tidak, aku tidak punya keponakan sepertimu. Rodrigo Sun memberikannya sepenuhnya, dan pamannya benar-benar marah. Bagaimana hal-hal bisa seperti ini? Dia mengangkat kepalanya, dan keringat di dahinya menodai lukanya, yang mendorongnya untuk tiba-tiba menjernihkan pikirannya. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia berlari dan berkata dengan rendah hati, maaf, Tuan Enzo, saya bingung. Sialan, saya minta maaf atas kecerobohan barusan. Saya harap Anda memaafkan saya. Permintaan maaf itu dibuat semua orang tercengang. Bukankah dia keponakan Profesor Hernantier, karakter dari Jinling, bukan dia dengan mata dan tangan, bagaimana dia bisa meminta maaf? Mendengarkan panggilan telepon tadi,
sepertinya itu dari pamannya, Profesor Hernantier. Disebut wajah putih kecil itu. Ya ampun, apa identitas Aiden Enzo itu? Dia benar-benar membiarkan pemimpin medis Hernantier memanggilnya secara pribadi, membuat keponakannya sangat takut. Terutama Regiolong, melihat pendukung yang dia andalkan, meminta maaf kepada seorang pria muda yang sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Bagaimana tidak takut? Regiolong menggigil di dalam hatinya, dan keringat dingin mengalir seperti air terjun. Siapa sebenarnya yang telah dia provokasi? Tergio Ziso dan Angelina Chiesa, yang berada di samping, sudah membebaskan diri pada saat ini dan berdiri di samping Aiden Enzo. Menatap Regiolong dengan mata dingin, dia berkata, "Regiolong, saya mengatakannya sebelumnya, Tuan Enzo, Anda tidak dapat memprovokasinya." Tanpa ragu-ragu, Regiolong berlutut tepat di depan semua orang. 5 pahlawan teratas pasukan bawah tanah di kota Sanjiang baru saja berlutut di depan Aiden Enzo, lalu dengan cepat naik ke jari kaki Aiden Enzo, membenturkan kepalanya dan bersujud, memohon belas kasihan, "Tuan Enzo, saya salah, mohon Anda lepaskan aku. Aku buta," singgung Tuan Enzo, "aku akan terkutuk." Melolong, Regiolong hanya menamparkan wajahnya sendiri dan menamparkan seluruh ruangan. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Angelina Chiesa, kirim Vivian Low keluar dulu." Ya, Angelina Chiesa membawa 2 orang secara langsung dan mengirim Vivian Low keluar terlebih dahulu. Kali ini, orang-orang di dalam kotak dengan Regiolong semuanya berjongkok di tanah dan memegangi kepala mereka, menggigil. Karena hal pertama yang dilakukan Tergio Ziso ketika dia bangun adalah panggilan telepon, dalam sekejap, 40 atau 50 saudara datang ke klub Xingyue, sepenuhnya mengelilinginya. Dari luar, Anda dapat melihat lebih dari selusin preman berjas hitam, menghalangi klub Xingyue. Di dalam ruangan, Aiden Enzo duduk di sofa dan menatap Rodrigo Sun dengan acuh tak acuh, yang berdiri di depannya dengan kepala tertunduk dan membungkuk, dan Regiolong, yang berlutut di tanah dengan darah di kepalanya. "Pergi, Bang!" Guli Zain ditendang oleh Tergio Ziso dari balik tirai manik ke sofa. Dia gemetar sekarang, dan matanya tidak menentu. Begitu melihat Aiden Enzo, dia segera berlutut dan bergerak, memohon belas kasihan dengan kepalanya meraih tanah. "Tuan Enzo, Saudara Enzo. Demi saya dan rekan-rekan saya, Wakil Manajer Low, tolong luangkan saya kali ini, dan saya tidak akan pernah berani lagi selanjutnya." Mata Aiden Enzo acuh tak acuh. Dengan marah, dia berkata, "Saya tidak ingin melihatnya lagi di kota Sanjiang." "Ya, Tuan Enzo." Tergio Ziso berasal dari Jianghu, dan dia mengerti maksud Aiden Enzo dalam satu kalimat. Dengan satu pandangan, kedua laki-laki itu memegang Guli Zain, yang menangis dan memohon belas kasihan diseret ke ruangan lain. Guli Zain sangat ketakutan sehingga kotoran dan air seni keluar di mana-mana, dan ada bau busuk di semua tempat. "Giliranmu, Rodrigo Sun," kata Aiden Enzo dingin. Rodrigo Sun cemberut, meremas senyum dari sudut mulutnya dan berkata, "Tuan Enzo, paman saya adalah Hernantier, Anda dan paman saya saling mengenal lagi, tetap di jalur kerja, biarkan saya pergi kali ini, kota Sanjiang, aku tidak akan pernah lagi ada di sini." Rodrigo Sun sudah mengetahuinya. Bahkan jika Tuan Enzo ini sombong, paling-paling dia memiliki kekuatan. Jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu untuk dirinya, pamannya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia sekarang tidak perlu takut. Tinggalkan antrian. Mendengar ini, Aiden Enzo malah tertawa dan bukannya marah. "Apakah kamu tahu siapa wanita yang ingin kamu sentuh?" Rodrigo Sun benar-benar tidak tahu. Bukankah hanya seorang wanita? Tuan Enzo bersikeras bahwa ikan akan mati dan jala akan putus. Ikan akan mati dan jala akan putus. Ekspresi Aiden Enzo langsung membeku, dan matanya melotot menggigil. "Vivian Low adalah istriku." Hek, Rodrigo Sun gemetar, dan langsung tahu masalahnya. Bermain dengan wanita mempermainkan istri orang lain. "Ups, Tuan Enzo itu, bukankah ini sedikit? Saya minta maaf, 500.000 yuan, bahkan jika itu adalah kompensasi spiritual untuk laki-laki dan perempuan saya." Rodrigo Sun sedikit bingung di dalam hatinya, tetapi dia masih tampak percaya diri. 500.000 itu banyak, di mata Rodrigo Sun. "Apakah kamu berbicara tentang uang denganku?" Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Tergio Ziso, beri dia 3 juta. Tidak ada keraguan di pihak Tergio Ziso, dan dia buru-buru membawa bawahannya keluar untuk mendapatkan 3 juta, dalam waktu 5 menit sebelum dan sesudah. 3 koper perak,
Semuanya dibuka dan diletakkan di atas meja kopi. Semuanya adalah uang kertas merah. 3 juta penuh. Rodrigo Sun berkeringat dingin di dahinya, dan sudut mulutnya berkedut. Tuan Enzo, apa maksudmu? Lumpuhkan kelaminmu. Aiden Enzo berkata dengan dingin. Suara itu jatuh begitu saja. Orang-orang tergiu-giso menekan Rodrigo Sun ke lantai, dan celananya dilucuti, hanya menyisakan sepasang pantat. Ngeri, takut, Tuan Enzo, paman saya adalah Hernantier, Anda tidak bisa melakukan ini. Rodrigo Sun meronta dan meraung, tetapi itu tidak membantu. Jika kamu berani menyentuhku, pamanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, hanya menutup matanya. Tergiu-giso langsung mengangkat tongkat baseball logam di tangannya dan menghancurkannya sesuai dengan selangkangan Rodrigo Sun. Ah! Jeritan melengking membuat jiwa bergetar bergema di seluruh kotak. Wajah Rodrigo Sun langsung berubah warna menjadi hati babi, dan seluruh tubuhnya berteriak dan berguling, membungkuk, memegangi selangkangannya, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa mengerang. Dia tidak akan pernah menyentuh wanita dalam hidupnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk klub Xingyue, 5 Audi A8L hitam berhenti. Hernantier buru-buru berlari keluar dari mobil, diikuti oleh kepala kota Sanjiang. Corinne Thompson berkeringat di dahinya saat ini, dan dengan sekretarisnya, dia menyusul Hernantier di depannya. Profesor Thier, tolong pelan-pelan. Dia menerima berita bahwa Hernantier, ahli medis terkemuka, telah tiba di kota Sanjiang, dan segera bergegas ke bandara untuk menjemputnya. Ini adalah orang besar datang ke kota Sanjiang hanyalah kemuliaan kota Sanjiang. Pastikan untuk menghibur. Tidak, begitu saya menerima seseorang, saya langsung pergi ke klub Xingyue. Corinne Thompson sangat bingung, siapa yang membutuhkan Hernantier untuk datang sendiri, dan sepertinya terburu-buru. Di pintu klub Xingyue, lebih dari selusin preman berjas hitam menunggu dengan kagum, dan langsung memblokir jalan Hernantier. Maaf, venue ditutup. Hernantier mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan membuka mulutnya, Corinne Thompson, yang ada di belakangnya, berlari dan memarahi, kamu terlalu berani, siapa yang berani menutup lapangan? Penjahat itu memandang seseorang, dan tiba-tiba dia gemetar ketakutan. Corinne Thompson, kepala kota. Mengapa, wali kota ada di sini? Siapa lelaki tua ini? Sebenarnya biarkan Corinne Thompson secara pribadi menemaninya. Segera, para preman bubar, dan membungkuk dengan hormat untuk mengundang Hernantier, Corinne Thompson, dan yang lainnya masuk. Ketika Corinne Thompson melihat bahwa itu penuh dengan orang, dia langsung marah. Tampaknya kita perlu memperdalam dan mempercepat pelaksanaan pemberantasan hitam dan kejahatan. Pintu ruangan didorong terbuka. Hernantier bergegas masuk, dan sekilas melihat Rodrigo Sun yang berteriak berulang kali di lantai. Tapi dia tidak peduli sama sekali, dan langsung berlari ke Aiden Enzo, setengah membungkuk dan mengangguk dengan hormat dan berkata, Tuan Enzo, maaf, saya terlambat. Corinne Thompson, yang mengikuti di belakang, melihat adegan ini saat ini, seluruh orang mengejutkan seperti petir. Profesor menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada seorang pemuda. Aiden Enzo mengangguk ringan, sikapnya acuh tak acuh, dan dia bangkit dan berkata, Profesor Thier, saya tidak punya masalah dengan ini. Hernantier melirik Rodrigo Sun, yang mengerang sedih di tanah, dan berkata, itu kesalahannya sendiri, dan Tuan Enzo menunjukkannya kepadanya. Hukuman adalah berkahnya. Keponakan itu dilumpuhkan, dan pamannya benar-benar mengatakan itu adalah berkahnya. Tergiu-giso menghirup udara dingin, mengetahui bahwa identitas Tuan Enzo luar biasa, dia tidak berharap menjadi begitu luar biasa. Hernantier, ini dia, tokoh terkemuka di dunia medis, dan banyak orang hebat telah didiagnosis dan dirawat olehnya. Ini adalah jaringan berjalan. Selama Hernantier menggerakkan bibirnya, dia tergiu-giso bisa berkata, dan segera jatuh dari awan ke dunia. Lihatlah Rodrigo Sun itu, berbaring di tanah saat ini, menatap pamannya, mengerang, paman membalaskan dendamku. Wajah Hernantier penuh amarah, meskipun dia tidak tahu apa yang dibuat keponakannya, tetapi itu pasti kesalahan besar. Direktur Leon, bawa Rodrigo keluar dan temui dokter jika Anda bisa. Hernantier berkata dengan dingin, beritahu rumah sakit bahwa posisi Rodrigo Sun telah dihapus, dan dia hanya bisa tinggal di Jinling di masa depan. Dia tidak diizinkan mengambil setengah langkah keluar dari Jinling. Jika dia berani berjalan setengah langkah keluar dari Jinling, patahkan kakinya untukku. Direktur Leon, yang melangkah ke dalam ruangan di sana, membungkuk dan berkata dengan hormat, ya, Direktur. Setelah itu,
Rodrigo Sun dibawa. Karin Thompson, yang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Berdiri di pintu pada saat ini, dia menatap Aiden Enzo dengan mata terbakar. Pemuda ini sama sekali bukan masalah sepele. Setelah beberapa saat, Karin Thompson mengulurkan tangannya dan menyapanya dengan senyum di wajahnya. Berkata, "Halo Tuan Enzo, saya Karin Thompson, Kepala Kota Sanjiang. Ini adalah kesempatan." Karin Thompson dalam sistem memahami bahwa orang yang dapat membuat Profesor Tier memperlakukannya dengan sungguh-sungguh pasti seseorang dengan latar belakang yang hebat. Aiden Enzo dengan ragu-ragu melirik Karin Thompson yang mendekatinya, dan dengan acuh tak acuh mengulurkan tangannya dan menjabatnya, Aiden Enzo. Melihat sisi Tergio Ziso lagi, dia akan terlalu terkejut untuk kembali ke akal sehatnya. Kepala kota benar-benar datang juga. Dia benar-benar berdiri di dalam ruangan dengan sekelompok laki-laki di depan Karin Thompson, bukankah ini mencari kematian? Karin Thompson secara alami juga memperhatikan Tergio Ziso, dia tahu bahwa kekuatannya agak rumit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Tergio Ziso, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini?" tanya Karin Thompson. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kota, bagaimana dia bisa mentolerir kekuatan seperti itu yang beroperasi di bawah matanya sendiri? Meskipun latar belakang Tergio Ziso agak rumit, karena dia telah menemukannya, dia secara alami harus bertanya dengan hati-hati. Tergio Ziso memandang Aiden Enzo dengan sedih, dan berkata, "Tuan Enzo." Dia membuat kekayaannya di hari-hari awal dengan bermain-main, tetapi selama bertahun-tahun, Tergio Ziso telah melakukan pekerjaan yang bersih dan telah berubah. Dan itu adalah pembayar pajak yang besar. Pada dasarnya tidak tercatat. Aiden Enzo tahu bahwa latar belakang Tergio Ziso rumit, jadi dia berkata dengan lembut, "Susishu, Tergio Ziso adalah orang saya. Jika ada yang salah, saya bisa menemaninya untuk diselidiki." Tentu saja, dia dapat diselidiki, latar belakang sangat bagus sekarang bersih. Dia juga seorang pengusaha lokal terkenal di kota Sanjiang. Sebuah organisasi amal Tai Cina juga didirikan. Dapat dikatakan bahwa Tergio Ziso telah sepenuhnya memulai industri amalnya. Catatan kriminal sebelumnya semuanya terjual habis. Karin Thompson tercengang, melirik Hernantier, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang dikatakan Tuan Enzo, karena itu masalahnya, maka tidak perlu merepotkan." Aiden Enzo tidak berbicara lagi, tetapi pergi keluar ruangan dengan Hernantier. Dalam perjalanan, berbicara tentang operasi ceril. Setelah meninggalkan klub Xingyue, Aiden Enzo melihat ke gedung 3 lantai. Dengan tatapan dingin, dia berkata, "Tempat ini tidak perlu ada lagi, robohkan saja." Tergio Ziso membungkuk dan menjawab dengan hormat, dan kemudian panggilan telepon lewat, dan 3 bulldozer dan forklift melaju ke depan dengan cara yang perkasa. Ledakan, klub Xingyue yang terkenal di kota Sanjiang runtuh pada hari ini dan diratakan dengan tanah. Untuk sementara waktu, itu menyebabkan sensasi di halaman berita utama kota Sanjiang. Seseorang bahkan memotret punggung Aiden Enzo, yang menjadi berita utama lokal. Aiden Enzo masuk ke mobil Audi dan terus berbicara dengan Hernantier tentang kondisi ceril di dalam mobil. Mereka telah meneliti kondisi ceril selama lebih dari setengah bulan. Jawaban yang diberikan adalah, angka kesembuhan 80%. Sangat tinggi. Saya pergi ke rumah sakit dan melihat Vivian Low, dia baik-baik saja, tetapi dia terlalu ketakutan dan masih koma. Begitu dia keluar dari pintu rumah sakit, dengan Hernantier, Karin Thompson, dan Tergio Ziso di belakangnya, Aiden Enzo menerima telepon dari ayah mertuanya. Guora Low sangat marah, dan dia langsung memarahi Aiden Enzo. "Di mana kamu? Di mana lukisan yang aku minta kamu kirim?" Kepala Aiden Enzo terbentur. Kemudian ingat bahwa ketika saya keluar di pagi hari, saya ingin mengirim lukisan ke ruang pameran Gohua. Bagaimana bisa melupakan ini? Sebelum dia bisa memikirkannya, Aiden Enzo buru-buru berkata, "Kirim saya ke rumah tua di Jalan Nanshi." Tergio Ziso mengikuti, segera membuka pintu Mercedes-Benz-nya, dan dengan hormat menyapa Aiden Enzo dan masuk ke mobil. Hernantier dan Karin Thompson di sana juga siap menyambut Aiden Enzo ke dalam mobil mereka. Tapi dia tidak bergerak secepat Tergio Ziso. "Teruskan," kata Hernantier. Kemudian, 5 mobil Audi mengikuti dari belakang Mercedes-Benz di depan, sampai ke rumah tua di Jalan Nanshi. "Mobil jangan berhenti di gerbang rumah, karena ibu mertua saya ada di rumah." Jadi, Aiden Enzo menemukan tempat dan turun. Kemudian berlari ke rumah dan mengetuk pintu, "Bu, saya akan mengambil lukisan itu." Geraldine Sol membuka pintu dengan wajah tidak senang,
dan memarahi, "Di mana Anda? Apakah Anda ingin saya mengirimnya ke ayahmu? Saya tidak tahu harus berbuat apa sepanjang hari, saya tahu saya menganggur sepanjang hari." Mendengarkan omelan Geraldine Sol, Aiden Enzo hanya tersenyum malu, mengangguk berulang kali untuk meminta maaf, mengambil kotak hadiah yang sudah disiapkan dari meja kopi di ruang tamu. Dan kemudian dia dipeluk dan keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, masih ada omelan dari ibu mertua, "Mengapa putriku menikahimu? Bajingan yang tidak berguna, betapa busuknya." Omelan Geraldine Sol menyebar langsung ke jalan, tergiur Zizou, Hernantier, yang berdiri di dekat pintu mobil, Corinne Thompson dan lainnya. Sudut mulutnya juga berkedut. Bertemu ibu mertua seperti itu juga luar biasa. Namun, Tuan Enzo sangat kuat, mengapa dia harus menanggungnya? "Pergi ke ruang pameran Gohua, kamu tidak mengikuti, kita akan membicarakannya besok." Aiden Enzo melirik Hernantier dan yang lainnya yang masih mengikuti, dan berkata dengan ringan. Masuk ke dalam mobil dan langsung menuju showroom Gohua. Matanya kembali ke ruang pameran Gohua. Semua pengaturan sudah siap, dan seluruh ruang pameran penuh dengan teman-teman. Hanya saja, di aula terpenting dari ruang pameran, ada banyak orang di sekitar, semuanya tidak puas. Terutama Guora Lou di kerumunan, dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, berkata, "Aiden Enzo ini benar-benar lebih dari sebuah kegagalan. Biarkan dia mengirim lukisan, dan itu belum tiba. Pameran sudah dimulai, tapi pameran terakhir yang paling penting, gambar pendamping gunung musim semi Tang Bohu, belum tiba. Ini bisa membuat Guora Lou cemas. Sulit bagi saya untuk berada di sekelompok teman lama. Beberapa kolektor terkenal bahkan mengangkat alis di depan mereka, dan bahkan membuat adegan memalukan bagi menantu mereka. Bagaimana tidak marah?" Tiago Rufe berdiri di samping Guora Lou dengan seringai di wajahnya, dan berkata, "Paman Lou, saya pikir Aiden Enzo tidak menganggap Anda serius sama sekali. Tidak disayangkan dia terlambat untuk pameran yang begitu penting. Anak ini memiliki hati yang buruk. Pada saat ini, jangan lupa untuk jatuh ke dalam perangkap." Guora Lou mendengus dingin. "Aku tidak punya menantu seperti dia. Orang-orang di sekitar aula semuanya adalah pecinta industri koleksi di kota Sangjiang. Apa yang kamu ingin kami lihat? Bagaimana dengan lukisannya? Tidak melakukan ini dengan baik, itu tidak seperti kamu tidak memiliki gambar rekan gunung musim semi sama sekali, kamu menggertak kami. Kami menunggu, Anda dapat memberitahu saya dengan tepat." Melihat semua orang tidak sabar, Guora Lou hanya bisa menjelaskan sambil tersenyum, "Ini akan segera datang, menantu saya sudah ada di sini." Sedang dalam perjalanan, sialan Aiden Enzo, pameran ini berakhir, dia harus menceraikan Vivian Lou. "Hehe, Tuan Lou, kamu meminta menantumu yang boros untuk mengirim lukisan itu, bukankah itu menghina lukisan itu?" Di antara kerumunan, seorang pria parubaya botak berkata dengan sinis. Dia adalah musuh Guora Lou. Berlin Qian, yang merupakan departemen dalam masyarakat resmi, telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Adapun menantu Guora Lou, dia adalah orang yang tidak berguna, dan semua orang di lingkaran menyebarkan berita, dan umumnya mengatakan beberapa kata secara pribadi. Tapi hari ini, agak terlalu berlebihan bagi Berlin Qian untuk mengambilnya langsung di atas meja untuk disindir. Guora Lou mendengus dingin dan mengabaikannya, bahkan lebih tidak puas dengan Aiden Enzo di dalam hatinya. Tepat saat ini, Aiden Enzo duduk di mobil Tergiu Zizou dan parkir di luar ruang pameran Gohua, memastikan tidak ada yang mengenalnya sebelum dia turun dari mobil. Langsung ke showroom, Tergiu Zizou juga menunggu sebentar sebelum mengambil langkah dan berpura-pura menjadi pengunjung pameran, dan mengikuti. Dengan kotak hadiah di deritnya, Aiden Enzo berlari ke ruang pameran 1 di area C. Begitu dia muncul di pintu masuk ruang pameran, Tiago Rufe yang bermata tajam berteriak keras, "Aiden Enzo ada di sini." Setelah berteriak, dia bergegas, mengambil lukisan itu dari tangan Aiden Enzo, dan memarahi, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan, mengirim gambar begitu lama, bukan karena seorang wanita." Tiago Rufe melihat Aiden Enzo masuk ke mobil Angelina Chiesa, jadi dia mengatakannya dengan sengaja dan dengan suara keras. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.